Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang teman-teman dari mata kuliah evaluasi pembelajaran. Pada hari ini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi kami terkait penilaian, tujuan penilaian, juga nanti ada penilaian acuan norma dan juga penilaian acuan patokan. Sebelumnya mungkin saya perkenalan dulu ya. Nama saya Muhammad Ramdan dari Universitas Ahmad Dahlan. Selanjutnya Niswatul, silakan. Ya, perkenalkan nama saya Niswatul Lutfiana dari Universitas Islam Blitar. Perkenalkan, nama saya Fatimah dari Universitas Ahmad Dahlan. Baik ya. Jadi kami di sini ada 3 orang dari 2 universitas. Dan kami akan melaksanakan presentasi tentang tadi yang sudah saya jelaskan. Baik, langsung kita mulai saja. Materi yang kita bahas pada hari ini itu ada tentang tujuan penilaian, ada asesmen autentik, ada penilaian acuan norma, dan juga ada penilaian acuan patokan. Baik, kita mulai. Yang pertama ada tujuan penilaian. Tujuan penilaian itu secara umum atau secara luas artinya untuk mengetahui keefektifan dan efisiensi dari proses pembelajaran yang berlangsung di kelas secara menyeluruh. Mulai dari tujuannya, materinya, metodenya, sumber belajarnya, serta lingkungan ketika proses pembelajaran. Jadi secara luas seperti itu, yaitu mengetahui keefektifan dan efisiensi proses pembelajaran. Nah, selanjutnya ada pendapat dari Chittenden 1994 bahwa tujuan penilaian itu ada 4, yaitu yang pertama keeping track atau mengecek apakah proses pembelajaran itu masih berada di sesuai rencana gitu, masih sesuai rencana pembelajaran yang telah disusun sebelumnya. Kedua, tujuan dari evaluasi adalah checking up, yaitu mengecek apakah siswa itu sudah paham atau belum bagian-bagian mana saja dari materi yang sudah dipahami oleh siswa dan juga yang belum dipahami oleh siswa. Terus yang ketiga ada finding out, yaitu mencari alternatif pembelajaran. Kan tadi sebelumnya sudah diketahui bahwa ada yang belum dipahami dan juga ada yang sudah dipahami. Nah, di proses finding out ini ya tujuan penilaian yaitu kita mencari alternatif pembelajaran yang lebih sesuai kepada mereka-mereka yang belum paham terkait materi tersebut. Kemudian terakhir ada tujuan dari evaluasi yaitu summing up, yaitu menyimpulkan. Yang karena dengan evaluasi kita bisa mengetahui kesimpulan dari proses pembelajaran. Apakah siswa-siswa paham dengan metode pembelajaran seperti ini? Apakah siswa-siswa tidak paham dengan metode pembelajaran seperti itu? Gitu. Jadi ini ada 4 tujuan menurut Chittenden. Dan tujuan khusus dari evaluasi yaitu mendorong kegiatan peserta didik dalam program pendidikan. Nah, untuk mencari faktor-faktor yang menentukan keberhasilan dan ketidakberhasilan peserta didik dalam mengikuti program pendidikan sehingga dapat dicari dan ditemukan jalan keluar atau cara-cara perbaikannya. Nah, kurang lebih sama tujuan khususnya. Jadi ya itu mencari yang dipahami sama yang belum dipahami, kemudian dicari jalan keluarnya, bagaimana biar mereka bisa paham gitu. Kemudian ada yang terakhir yaitu ada lagi pendapat bahwa tujuan evaluasi itu melihat proses selama terjadinya pembelajaran, mulai dari inputnya, transformasinya, dan juga outputnya. Input yaitu kemampuan awal dari siswanya, terus transformasi itu adalah prosesnya seperti apa,
kemudian outputnya itu adalah hasilnya. Jadi evaluasi harus mempertimbangkan ketiga faktor tersebut, input, transformasi, dan juga outputnya. Ya, itu dari tujuan penilaian. Tujuan penilaian atau tujuan evaluasi. Selanjutnya adalah mengenai penilaian otentik yang akan dijelaskan oleh Niswatul Lutfiana. Silakan. Ya, baik, terima kasih. Penilaian autentik sendiri merupakan penilaian yang dilakukan secara komprehensif untuk menilai sikap, keterampilan, dan pengetahuan berdasarkan dari masukan, yaitu input, kondisi awal dari peserta didik, lalu proses berlangsungnya pembelajaran, dan keluaran, yaitu hasil dari pembelajaran. Penilaian autentik harus mengukur semua aspek pembelajaran, yakni kinerja dan hasil atau produk. Dilaksanakan selama dan sesudah proses pembelajaran berlangsung, serta menggunakan berbagai cara dan sumber. Gitu. Jenis-jenis dari penilaian autentik sendiri, yang pertama adalah penilaian kerja. Jadi ada checklist dan skala penilaian. Jadi bentuknya itu nanti adalah susunan dari kinerja yang nantinya akan dibuat oleh guru, lalu dilihat apakah peserta didik melakukannya atau tidak. Jika melakukan, diberikan checklist. Begitu. Untuk skala penilaian, biasanya nanti ada skala A sampai D atau 1 sampai 5, di mana nanti guru harus melihat sesuai tidak dengan apa yang diinginkan. Gitu. Yang kedua adalah penilaian proyek. Sebenarnya hampir sama dengan penilaian kerja. Hanya saja untuk penilaian proyek ini nanti ada tenggang waktu, lebih mendetail lah. Lalu tujuan penjabarannya juga lebih jelas. Lalu ada portofolio. Nah, portofolio ini merupakan kumpulan dari tugas-tugas. Jadi apa yang dilakukan oleh peserta didik selama 1 semester atau 1 bulan atau 1 tahun bahkan dikumpulkan jadi satu. Nah, biasanya portofolio ini dikerjakan oleh peserta didik sendiri. Jadi di situ nanti malah dari peserta didik lebih banyak. Jadi ada harapan dari peserta didik, penilaian diri sendiri, lalu penilaian terhadap peserta didik lain, jadi lebih terbuka. Ada juga penilaian tertulis atau esai, jadi lebih ke menjabar. Ini lebih luas nanti. Jadi semisal dari guru memberikan soal hanya satu. Nah, itu nanti dari peserta didik bebas untuk menjabarkan. Jadi secara tidak langsung guru bisa mengetahui kemampuan dari peserta didik. Gitu. Lanjut mungkin untuk Mbak Fatimah. Ya. Nah, kita akan masuk ke penilaian acuan norma. Nah, penilaian acuan norma itu sendiri atau disingkat dengan PAN adalah penilaian yang dilakukan dengan mengacu pada norma kelompok atau nilai-nilai yang diperoleh siswa yang nantinya akan dibandingkan dengan nilai-nilai siswa lain dalam kelompok tersebut. Dengan kata lain, PAN merupakan sistem penilaian yang didasarkan pada nilai kelompok siswa dalam satu proses pembelajaran sesuai dengan tingkat penguasaan pada kelompok tersebut. Artinya apa? Nah, pemberian nilai mengacu pada perolehan skor pada kelompok itu. Nah, makna nilai ini sendiri apa? Nah, makna nilai dalam bentuk angka itu maupun kualifikasi memiliki sifat relatif, yang artinya apa? Bila kita sudah berhasil menyusun pedoman konversi skor yang sudah dilakukan pada suatu kelas atau kelompok, maka pedoman itu hanya berguna bagi kelompok atau kelas itu. Dan kemungkinan besar untuk pedoman itu tidak berguna bagi kelompok lain karena distribusi skor peserta tes sudah lain. Nah, untuk unsur yang paling pokok dalam pemilihan PAN itu sendiri apa? Yaitu sebagai pengolahan skor menjadi nilai adalah pertimbangan bahwa karakteristik atau tingkat kepandaian peserta didik dalam suatu kelompok identik dengan karakteristik populasinya. Terus maka nilai yang diperoleh peserta didik melalui PAN itu memiliki keragaman relatif. Hal itu tergantung dari sudut pandang kita sebagai guru.
Sudah. Lanjut. Nah, langsung saja. Nah, ini untuk yang penilaian acuan patokan. Nah, disinilah bedanya antara PAN dengan PAP, yaitu salah satu beda PAN dari PAP itu terletak pada tolak ukur, yaitu skor yang digunakan sebagai pembanding. Nah, untuk PAP sendiri itu apa sih? Nah, PAP itu sendiri adalah penilaian acuan patokan, adalah model pendekatan penilaian yang mengacu kepada suatu kriteria pencapaian tujuan atau TKP yang telah ditetapkan sebelumnya. Nah, PAP merupakan suatu cara penentuan kelulusan siswa dengan menggunakan sejumlah patokan. Bila mana siswa telah memenuhi patokan tersebut, maka dinyatakan berhasil. Tetapi bila siswa belum memenuhi patokan, maka dikatakan gagal atau belum menguasai bahan pembelajaran tersebut. Nah, untuk nilai-nilai yang diperoleh siswa dihubungkan dengan tingkat pencapaian penguasaan siswa tentang materi pembelajaran sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Nah, untuk pendekatan penilaian acuan patokan atau disingkat dengan PAP ini sendiri disebut juga penilaian dengan norma absolut atau kriteria. Nah, pendekatan PAP ini berarti membandingkan skor-skor hasil tes peserta didik dengan kriteria atau patokan yang secara absolut atau mutlak telah ditetapkan oleh guru. Jadi, nanti untuk skor peserta didik tidak dibandingkan dengan kelompoknya, tetapi dibandingkan dengan skor-skor itu yang akan dikonversikan menjadi nilai-nilai berdasarkan skor teoritisnya. Nah, oleh sebab itu, untuk umumnya hasil pengukuran dari periode ke periode berikutnya dalam kelompok itu berbeda maupun yang sama akan dapat dipertahankan keajikannya atau konsistensinya. Oke, mungkin saya tambahkan ya. Iya. Ada penilaian acuan norma dan penilaian acuan patokan. Nah, itu mungkin tadi belum dijelaskan contohnya. Nah, misal nih, kalau yang PAN ya, misal dalam suatu kelas ada ujian, terus hasilnya misalnya yang paling tinggi 50. Nah, itu Fatimah dimatiin mic-nya. Nah, ya soalnya jadi mantul. Nah, gitu. Nah, untuk di PAN itu misalnya nilainya paling tinggi 50. Kalau di kelas-kelas biasa kan kita ketahui bahwa nilai 50 itu kan nilai yang rendah ya. Nilai yang cukup rendah. Nah, kalau di acuan norma tadi, ini 50 kalau dia paling tinggi di kelas ya, itu berarti nilai yang bagus. Bisa termasuk A gitu, bisa termasuk nilai A seperti itu. Jadi acuan patokan dia acuan norma, dia tuh melihat dari bagaimana penguasaan dari kelompok belajar tersebut. Jika yang paling tinggi 50, ya berarti 50 itu adalah ya, misalnya nilai A gitu. Dianggap sebagai nilai A dan di bawahnya ya menyesuaikan. Akan tetapi berbeda dengan nilai acuan patokan. Dia sebelumnya udah ada nilai yang sudah dipatok. Misal untuk mendapat nilai A berarti harus nilainya 90. Nah, ya kalau dia dapat 50 ya berarti nggak dapat A gitu. Harus disesuaikan dengan tadi ada nilai yang sudah absolut tadi. Ya, kurang lebih contohnya seperti itu. Kemudian selanjutnya ada terkait perbedaan evaluasi PAN dan PAP. Mungkin Niswatul bisa menjelaskan ya. Iya, terima kasih Mas Ramdan. Jadi untuk perbedaan evaluasi PAN dan PAP sendiri, yang pertama adalah penilaian acuan norma menekankan pembedaan antara individual siswa satu dengan siswa lain dalam kelompok kelas. Penilaian acuan patokan menekankan penggambaran tugas apa yang telah dipelajari oleh siswa. Jadi di sini sudah jelas yang PAN itu perbedaan antara individual satu dengan siswa yang lain. Jadi sebenarnya dari penjelasan tambahan dari Mas Ramdan tadi sudah memberikan gambaran ke kita. Jadi pernah kan ada yang sekolah yang memberlakukan kelas akselerasi, lalu kelas yang biasa, medium, lalu yang bawah. Nah, itu sebenarnya
suatu contoh dari penerapan PAN sendiri ini. Jadi tergantung komunitas mana yang kita ikuti. Ketika kita berada di komunitas atas, otomatis kita akan mengikuti yang atas tadi dengan patokan yang atas. Ketika kita di patokan bawah, otomatis kita mengikuti patokan yang bawah. Sedangkan PAP sendiri karena sudah jelas ketentuannya harus 90, harus 80, harus 70, maka akan semakin jelas. Berbeda dengan PAN yang nantinya masih harus mengikuti kelompok gitu. Lalu yang kedua, penilaian acuan norma lebih banyak digunakan khususnya pada kelas yang memiliki kelompok-kelompok dengan pembedaan antara siswa pandai, atas rata, di bawah rata, dan kurang. Penilaian acuan patokan lebih banyak digunakan khususnya untuk kelas dengan tugas pembelajaran dengan konsep atau penguasaan materi belajar atau mastery learning. Nah, dan yang ketiga, penilaian acuan norma digunakan terutama untuk survei, sedangkan penilaian acuan patokan digunakan terutama untuk penguasaan. Jadi kalau misalkan mau menggunakan yang PAN, itu biasanya untuk mengetahui tingkat populasinya. Populasinya itu termasuk siswa dengan grade yang atas atau grade medium atau yang bawah, begitu. Jadi kesimpulannya begitu. Begitu, Mas. Sudah. Oke. Baik, itu tadi dari penyampaian dari kami. Dan tadi kita sudah lihat ada tujuan penilaian, penilaian otentik, penilaian acuan norma, dan juga ada penilaian acuan patokan. Semoga yang kami sampaikan dapat dipahami oleh teman-teman sekalian. Jika mungkin ada yang kurang dipahami atau ingin ada yang ditanyakan, kami tunggu pertanyaan teman-teman sekalian di Ikhlas ya, di Ikhlas Uniku, di forumnya. Kami tunggu. Mungkin sekian dari kami untuk sekarang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.